ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Coba. Oh ini, super. Ngapunten. Kita lanjutkan teorinya dulu nggih. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kemarin itu saya salah menerangkan nggih, mumpun kelingan saya. Sebelum ke teorinya dikit. Sudah saya ralat lewat grup tapi masih ada yang kelewatan. Jadi yang ini kan mayit ya, ini mayit kepadangan nggih malah sulap nggih. Terlalu terang. Jadi yang ini kemarin saya katakan istri atau suami itu salah gitu. Jadi ini kan mayit, ini saudaranya gitu loh. Saudara perempuan, saudara laki-laki, bukan istri atau suami. Saya salah kemarin ya. Ini mayit, yang kotak itu kan laki-laki, yang bulat itu perempuan. Maka ini saudara kandungnya gitu. Kalau yang ini saudara seibu, kalau yang sana saudara sebapak, ini saudara kandung ibu sama bapaknya sama. Jadi bapak dan ibu ini punya anak 1, 2, 3 gitu loh. Yang meninggal kan yang di tengah sini. Okay. Oh bisa komplit banget nih bapak ini. Yang ini kan mayitnya okay. Ini mayitnya. Ini saudara perempuan mayit, kakak atau adiknya. Ini juga saudara laki-lakinya, kakak atau adiknya gitu. Gambaran kemarin saya nerangkannya salah, bukan apa suami atau istri tapi nah jadi kalau yang di sini berarti ini saudara seibu kan, ibunya sama bapaknya lain. Ini dua orang ini adalah saudara seibunya mayit gitu. Saudara seibunya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saudara seibunya mayit. Yang di sini itu saudara sebapak. Itu carane gen rambung. Yang di sini itu saudara sebapak, ini juga perempuan, laki-laki itu kan. Bapaknya sama. Yang ini keliru. Ini ya. Ini perempuan, ini laki-laki. Jadi dengan ini kelihatan bahwa saudara mayit itu baik kandung, sebapak atau seibu itu bisa mendapatkan warisan. Bisa. Bukan pasti ya, bisa mendapatkan warisan karena memang nanti tergantung ahli waris yang lainnya. Jadi terutama kalau bapak tidak ada, anak tidak ada, tidak punya anak itulah ya, baik pernah punya anak terus anaknya meninggal lebih dulu atau memang tidak punya anak, belum menikah gitu loh, atau pernah sudah menikah tapi tidak punya anak. Jadi pokoknya kalau masalah warisan itu gampangannya kalau ada yang mati, ini mayit mati, udah enggak mati, ahli waris yang ada siapa lah gitu loh. Nanti dicek dulu ahli waris yang ada itu siapa. Anaknya masih ada enggak? Masih ada misalnya, berarti ada anaknya ada gitu. Jadi orang ahli waris yang masih ada, masih hidup ketika mayit itu mati gitu. Seseorang itu mati. Itu namanya ahli waris itu. Yang lain-lainnya ini ndek anak ning wis mati ya berarti ra entuk wong wis mati kok. Mosok wong mati arti GI. Ya dapat gitu ya. Tapi kalau punya sebelum mati itu yang meninggal itu punya anak. Sebelum mati? Anaknya ketika yang satu mati. Ya. Tapi sebelum mati punya anak. Jadi cucunya mayit. Ya. Cucunya mayit itu masih mungkin dapat warisan kalau anaknya yang laki-laki tidak ada, anak laki-lakinya tidak ada. Anak laki-laki mayit tidak ada artinya meninggal atau memang tidak punya anak laki-laki. Kalau tidak punya anak laki-laki tidak bisa ding. Jadi cucu itu ikhtisar cucu. Ini ya cucu ya. Ini kan anak. Cucu itu yang mungkin dapat warisan cuma cucu dari anak laki-laki.
baik cucu perempuan maupun cucu laki-laki, ya terangkan ya. Ini kan mayit, ini kan anaknya nggih. VW ini wedok, YZ ini lanang. Kok ngerti lah kotak lanang. Bunderi wedok. Kita lihat di sini kan tampak bahwa kalau cucu dari anak perempuan itu tidak dapat. Ini kan hitam semua toh. Ini artinya tidak dapat warisan. Tidak mungkin dapat warisan gitu loh. Tidak peduli yang ada siapa, tapi ini tidak mungkin dapat warisan. Yang eneng kitok ya berarti nenek sing untuk warisan. Nah gitu. Itu keadaannya ya. Tapi kalau laki-laki, dari anak laki-laki cucu baik perempuan maupun laki-laki, ini kan perempuan FG. Napa mboten kaling-kalingan kula? Mboten. Longguri sale. Ini perempuan, ini perempuan kan ya. Ini laki-laki. Tapi dia cucu dari anak laki-laki. Nah, maka mungkin dapat. Jadi sing enten mboten diblok ngeten iki mungkin dapat, tidak mesti dapat, tergantung. Nanti kalau anak masih ada, kalau ini anak laki-laki masih ada satu gitu ya. Ini masih ada satu, walaupun ini meninggal, ini sampai ini kira untuk kabeh itu. Enggak ada yang dapat. Karena sudah berhenti pada anak saja. Nah, gitu loh. Nah, nanti kalau ini meninggal, ini masih ada. W sama V masih ada. Ini dapat. Nah, gitu loh. Bisa dapat karena cucu laki-laki itu bisa jadi asobah. Cucu laki-laki bisa jadi asobah. Kalau ada cucu perempuannya melu gandul cucu laki-laki, melu asobah bareng gitu loh. Gitu Pak Bakir ya. Jadi saya sebenarnya mau meralat ya, kemarin saya salah menerangkan. Jadi ini bukan istri atau suami, bukan, ini saudaranya mayit. Jadi suami sama istri nggak ditulis di sini. Ini bisa laki-laki bisa perempuan mayitnya ini. Prinsipnya ini selanang sama wedok nggih. Jadi kalau dia laki-laki berarti masih istri. Dia perempuan yang masih punya suami gitu loh. Tapi nggak ditulis di sini. Nah yang ini adalah saudara laki-laki kandung. Itu ya. Bentar kita teruskan teorinya dulu. Ndak rampung-rampung. Ini lagi siji lho niku. Ada papat iki. Teorinya itu yang sudah saya buatkan, yang sudah saya ketik itu 4. Ini baru nomor 1. Yang tadi kemarin saya kirim nomor 2 nih. Kemarin Gorowain sudah, kondisi Gorowain ya, mengulang sedikit. Gorowain itu adalah ahli warisnya hanya suami atau istri, bapak dan ibu, hanya itu ya. Di kondisi Gorowain adalah seorang meninggal, seorang mati, ahli warisnya itu cuman suami atau istri, kan tidak mungkin dua-duanya tau nggih. Nek lanang ya itu tau nggih, nek suami ya istri kan itu. Suami sekaligus istri lah, sing mati ki sapa kan gitu maksudnya. Suami atau istri, bapak dan ibu. Itu kalau begitu dalam kondisi Gorowain begini nih, istri dapat 1/4 karena nggak ada anak tadi. Istri tidak ada anak dapat 1/4 harta warisan. Ibu mendapat 1/3 dari sisa harta. Sisa hartanya kan 3/4. 1/4 kan saya 3/4. Ibu 1/3 dari sisa itu. Ya, 1/3 dari sisa. Dengan kata lain, harta dibagi 4. Istri 1 bagian, ibu 1 bagian, bapak 2 bagian sebagai asobah. Kebetulan juga 2 kali bagian ibu itu. Terus kalau Gorowain saat ahli warisnya hanya suami, ibu dan bapak, maka suami mendapatkan separuh, setengah harta warisan. Ibu dapat 1/3 dari sisa, sama ya. Jadi tadi perhitungannya adalah ibu dapat 1/3 kali setengah, berarti 1/6, bapak mendapat 2/3 kali setengah, yakni 2/6 atau 1/3. Sudah kita praktekkan ya. Di gambarannya gede nggih, ben kelingan. Sudah pernah kita bahas, tapi mumpung barangkali lebih jelas lagi. Gorowain.
Sekarang kalau misalnya yang meninggal itu laki-laki ya, berarti kan meninggalkan istri, bapak dan ibu. Ahli warisnya ya ini ya, ahli waris AW. HW-nya 24 miliar rupiah aja ya, rupiah. Nah, jadi istri berapa ini? Lali. Bentar, ini tak gen rakit tangan nggih cedhak nggih. Biar bisa kelihatan semuanya. Mulainya single. Nah, gini ya. Cukup kelihatan nggih? Lah kok sing kene rakit tok? Ini kenapa? Kurang geser gini. Oh iya. Nah. AW itu ahli waris, maksudnya ya. AW ahli waris, HW harta waris. Ini berarti istrinya berapa? 1/4 kali 24, hasilnya 6 miliar. Terus sisa sekarang kan, sisanya berapa? Sisa harta, sisa HW 24 dikurangi 6, hasilnya 18 oke? Miliar. M ngono ya, M. Rasa akeh-akeh. Ora akeh-akeh piye miliar ora akeh piye. Nah, gini ya. Terus tadi kan kaidahnya balik sini. Kalau istri ini kan, istri dapat 1/4, ibu mendapat 1/3 sisa. Nah, gitu. Jadi 1/4 terus ceritanya cari sisanya karena 1/4 harta warisan dikurangi 1/4, jadi dapatnya 3/4 kan, jadi 18 M ini 3/4-nya kan HW 1 dikurangi 1/4 dari 3/4. Nah sekarang ibu itu 1/3 kali sisa, bukan 1/3 kali harta warisan, 1/3 kali sisa. 18 kali 1/3 berapa? 6. Bapak sisanya berarti 12 oke? Okay? Nah, ini kedudukannya begini. Ini bukan bagian orang, ini cuma untuk mencari sisa kalau yang ini. Nah, gini saja. Cilik ya. Jadi istri dapat 6, ibu dapat 6, bapak dapat 12. Niki ghorowain yang versi pertama yang meninggal laki-laki gitu loh. Yang meninggal laki-laki kan meninggalkan istri. Lah kalau istrinya 3, ya sudah 6 miliar dibagi 3. Ora kok tambahi mboten. Nek tambahi bojone 4 entek no harta warisane. 4 ping 4 siji, ping 4 seprapat ping 4 siji kan ya. Habis bukan. Ya 1/4 itu dibagi 4. Istrinya 2 ya 1/4 itu dibagi 2 gitu ya. Ini kondisi ghorowain ini. Di istri, bapak, ibu. Teng mriki kalau teng mriki cetha apa itu? Mriki nggih. Pilih niki apa pilih ora-ora mriki? Teng mriki. Cetha niki oh nggih. Silakan ditulis dulu kalau mau ditulis. Ini sebagai ancer-ancer kaidah saja, nanti nomor apa namanya jumlahnya bisa diubah ya. Oh mungkin kalau ini dicolok ke sini sok enak nih. Oh iya, berarti ini kudunya coloknya di sini. Kalau tidak bisa besar. Oh mantul sana. Oh iya ya.
Mriki mboten. Mboten nggih. Iki nggih mantul nggih. Mriki ra ketok ngono. Nggih. Jadi ini kan saya geser saya ngaling-ngalingi ahli waris ya, ahli warisnya istri bapak ibu, harta warisannya 24 M, istrinya dapat seperempat kali 24 sama dengan 6 M. Terus bukan langsung dicari, tapi kita cari sisa dulu kan gitu kan ya, karena kan nanti ibu itu sepertiga dari sisa harta. Sisa hartanya berapa? Dikurangi 24 dikurangi 6 sekali 18 itu 18 M, maka sisanya 18 M. Lah ibu itu sepertiga dari sisa ini ya, dari sisa HW ini sekali 6, karena 18 dibagi 3 atau sepertiga kali 18 itu 6. Ini sudah. Sedangkan bapak ya sisanya tadi, ibu sepertiga, bapak berarti kan 2/3-nya itu sisanya. Jadi segini. Masih ada yang bingung nih? Kalau ada yang bingung tanyakan dulu biar enggak tambah bingung nanti. Silahkan. Itu sisa yang 18 miliar itu bagiannya itu 18 menit. Niki namung hitung saja, hanya ngitung saja. Ini bagiannya berdua. Ini kan tadi bunyinya tambahkan lagi ya. Kondisi ghorowain kan, ibu itu mendapat sepertiga sisa, istri dapat seperempat, ibu dapat sepertiga. Lah tahunnya sisanya piro dihitung sih. Jadi istri dapat seperempat ya, istri dapat seperempat, istri seperempat wes. Saya ini sisanya piro? Ya harta total dikurangi bagian istri gitu kan. Nah kecekelnya tadi. Jadi ini cuma hitung-hitungan, makanya saya kecilkan ini. Ini bagiannya wong loro nih, bagian ibu kali bapak. Karena sisanya itu kan ibu nanti sepertiga sisa. Dalam posisi begini istri sama ibu sama, karena istrinya cuma 1. Kalau istrinya 2 nanti telu gitu ya, 3 miliar. Ibunya 2, ya ora mungkin ibu loro piye. Ibu ya 1. Ibu tiri ya ora oleh, enggak dapat warisan. Ada lagi pertanyaan? Pun paham? Nek dereng paham ditakok sik lho, bener apa? Dan sak susu. Nah, sekarang biar tambah paham, ini angkanya saya ubah. Yo, wongnya rapati sugih. 12 miliar wae. Rapati sugih banget. Nah, sekarang berapa bagian masing-masing niki? Sisanya nanti berapa kurang berapa ya. Ini kan dari 12 tadi berarti. Ini harta warisnya 12 M. Istrinya dapat berapa? Ya, seperempat kali berapa? Seperempat kali 12, hasilnya 3. Sisanya berapa harta warisnya? 12 dikurangi berapa? 3, sisanya 9. Terus ibu sepertiga dari sisa. Berapa itu berarti? 3. Bapak sisanya 6. Kok iso ngerti 6 lah kan 12. 12 dijikuk telu kan dijikuk 6. 12 dikurangi 6 ya 6. Ya, contohnya begitu. Tidak papat, wah ini akeh iki. Silahkan dihitung dulu. Pak Bakir kali Pak Ansori monggo silahkan dihitung. Biasanya dodolan kudune mudeng loh. Pak Bakir tani nggih, tani ya nganggo hitung-hitung barang loh. Ini iki piro were. Pak Warno, Pak Guru ya kudune iso.
64 sekarang. 64. Istri pinten Mas Darto, Pak Darto? Seperempat kali berapa ini? 64. Hasilnya pinten? Nggak mesin tumuk. Mesin tumuk. 16. 16 ya. Terus sisa harta berapa ini? 64 kurangi 16. Pinten? 48. Mas Darto yang menjawab Pak Yasir. Terus Ibu pinter nih Mas Darto? Ya? Sepertiga kali sisa. Sisanya ini. Sisanya ini. Sepertiga kali sisa berapa nih? 88 bagi 3 piro? Dihitung mau orek 88. Ngene iki lho, 3. Kelingan ta saya sekolah deh, kelingan ta ini. Berapa? 16. Pak Seman, minta Pak Seman? 16. Terus Bapak pinten Pak Seman, Pak Bapak? Niki hartane semanten niki. Pinten? 32. 32. Bapak ini 32 gini saja nggih. Bapak ini gini saja. 32. Lagi tidak apa-apa to niki. 121. Wah, tambah angel nih. Tak apa 121. Wah, angel. Terus angel nggih, gampang nggih, sing penting gampang. Sing didik 121 miliar ya sapa? Oh, niki yang Gorowen yang versi pertama. Sekarang Gorowen versi kedua. Yang meninggal istrinya. Ahli warisnya adalah suami, bapak, ibu. Harta warisnya sing gampang men, rolas. Kalau tulis mriki nggih, gen gampang sisa untuk bapak dan ibu. Nah, gini aja, gen gampang. Ini suami ya. Kita lihat di sini dalam kondisi ghorowain saat ahli warisnya hanya suami, ibu dan bapak, ya, yang meninggal istrinya berarti ya 3 orang itu suami, ibu dan bapak, maka suami mendapatkan separuh harta. Karena kalau suami itu kalau istri tidak punya anak, suami dapat separuh. Qot'i lah ya. Balik ke depan lagi sana. Ini kan sebagian ikhtisar awal ini kan suami mendapatkan separuh harta waris bila mayit tidak meninggalkan anak. Bila mayit meninggalkan anak maka suami dapat 1/4 kan gitu kan. Ini namanya ghorowain, tidak ada anak. Ghorowain itu cuma suami, bapak, ibu, atau istri, bapak, ibu gitu dok ya. Maka dengan demikian suami itu mendapatkan bagian separuh harta. Ini kan dalam kondisi ghorowain kurang gede, pun cekap ya. Ibu dapat 1/3 suami ibu, maka suami harus separuh harta warisan. Jadi suaminya separuh, ibu tetap sama 1/3 sisa, 1/3 dari sisa harta. Jadi kalau ini ya suami dapat setengah bukan 1/4. Oh, siapa mau mengerjakan di sini ya boleh nulis di sini. Napa kalau dek-dekke jenengan ngendi komen.
Mas Ali, mau Mas Ali, Pak Ali. Setengah dari berapa ini Pak Ali? Setengah dari 12, hasilnya 6. Ini berapa Pak Ali? 6. Ini 6. Dikurangi berapa? Ya? 12 kurangi 6. Kurangi 6. Hasilnya 6. Nah ini untuk Bapak Ibu. Lah Ibu itu sepertiga dari sisa. Berarti berapa? 2. Bapak 4. Nggih. Ya, jadi begitu. Sepertiga sisa. Sepertiga sisa bapaknya jadinya ya 2/3 sisa. Tapi bunyinya memang begitu. Wali ummihi sulus kan gitu ya. Nanti itu prinsipnya apa, ibunya itu sepertiga sisa gitu loh. Orang kok disebutkan bapaknya 2/3 sisa, enggak. Karena prinsipnya sisa atau asobah itu kan jadi miliknya laki-laki. Bapak kan jadi asobahnya kan bapak. Nah, karena ada ibunya jadi ikut jadi asobah. Ibunya dapat berapa? Sepertiga. Nah kalau ibunya enggak ada ya di bapak kabeh sisanya itu gitu loh. Ya. Kalau bapak nggak ada, nah, lain lagi nanti bapaknya nggak ada, nanti dilihat lagi gimana, karena nanti yang kemarin saya jelaskan itu ya ada ini aul dan rot itu. Jadi kalau pun gawe ini aul dan rot ya. Ini dulu saja, sementara ini dulu. Ini yang kita bicara gorowain tadi ya, gorowain adalah begitu. Kalau sekarang kita ubah untuk gede sidik 24 apa sing 6 iki. Mas Nur Wahid, nah, si Nom. Suami berapa Mas Nur Wahid? Setengah kali 24 12. Sisa harta warisnya 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Ini untuk Bapak dan Ibu. Ibu sepertiga sisa berapa? 4. Terus bapaknya tinggal berapa? 8. Nah, tak betul bingung tak? Bingung. Pak Seman bingung betul? Bingung. Ya pokoknya semua itu dinilai ada dihitung dari mayit. Kalau ibu ya ibunya mayit gitu, suaminya mayit. Pokoknya kita tidak usah nyebutkan lagi. Pokoknya ini mayit ngarani dek iki sapa gitu loh, gitu saja. Makanya nanti ada anak, ada cucu. Anak itu ya anaknya mayit, cucu ya cucunya mayit gitu loh. Kakek ya kakeknya mayit. Kok dimarah lho, takok diseneni piye? Takok mboten diseneni dijawab nek takok. Suami meninggal kan suami itu punya anak, kok ini sudah sampai ibunya si mayit bapaknya. Karena enggak punya anak. Ini kan kondisi ghorowain niku lho Pak Musliman. Nggih, kondisi ghorowain itu ahli warisnya hanya suami, ibu dan bapak atau istri, ibu dan bapak itu loh. Tidak ada anak, baik punya anak sudah meninggal maupun memang tidak punya anak. Aku tahu, ben tahu dia anak, nangis mati ya, masa orang mati harus dikei, ya tidak mungkin kan. Kalau ada anak laki-laki atau ada anak perempuan berubah lagi, tidak seperti ini.
Ada pertanyaan mulai? Pak Yanto, bingung betul? Pak Jo, paham tak? Paham nggih. Saudara, buatan Hurawain itu khusus kok. Hurawain itu kalau ahli warisnya cuma suami atau istri, bapak dan ibu gitu dong. Lah, gini, kalau ada saudara kandung namanya bukan Hurawain gitu loh. Namanya lain. Nggih. Bukan kok apa kudurane nek jenenge niku itu. Jadi istilahnya ngoten lho nggih. Kaya anak siji jenenge untang-anting ngono. Lah ora ndek adik, lah jenenge anak siji kok ndek adik piye to. Ngoten lho nggih. Kok jenenge beda leh ngoten lho. Anak-anak lanang siji wedok siji berarti kedono kedini nggih. Kedono kedini. Nek lanang wedok lanang berarti sendang kapit pancuran. Lanang wedok lanang wedok berarti pancuran kapit sendang ngoten nggih. Pun lali napa saya kelingan. Sithik-sithik. Pelajaran bahasa Jawa. Pun nggih, sekarang berikutnya kita ke sini lagi biar rampung juga ya. Dari Imran bin Husain, ini nomor pinten berikutnya nomor pinten berarti halamannya berapa itu? Anna rajulan bahwasanya seseorang datang pada Nabi SAW. Tampakkan gini biar kita terjemahnya ya. Seorang itu datang pada Nabi SAW. Terus faqala, lalu dia berkata, bertanya pada Nabi, inna benabni apa wi? Inna ibna ibni, anak laki-laki dari anak laki-lakiku mati. Anakku niku jenenge napa? Putu. Wayah niku lho nggih, puti Pak Yusuf. Wayah Pak Yusuf nggih. Wayah niku mboten wayah sore, wayah niku putu. Famali min wirasihi, maka berapa untukku dari warisannya? Jadi dia tanya, kalau cucu saya anak dari anak laki-laki saya itu meninggal ya Rasulullah, saya dapat berapa warisannya itu? Faqala, lalu Rasul bersabda, lakas sudusu, kamu dapat seperenam sudus. Kalau sadis itu 6, kalau sudus 1/6. Falama adbaro, maka tatkala dia berpaling pergi, qala Rasul berkata, laka sudusun akhor, kamu dapat 1/6 lagi. Nabi memanggilnya, panggil, terus katakan kamu dapat 1/6 lagi. Jadi 2/6 lah ya, 1/3. Falama adbaro, maka tatkala dia berpaling lagi, Rasul berkata, laka inna sudusal akhor tukmatun, sesungguhnya 1/6 yang lainnya itu lagi sebagai rezeki. 1/6 nih gitu loh. Nah, ini diterangkan di sini ya. Dalam kasus ini, dalam kasus yang ada di hadis ini itu, hadisnya kan Abu Dawud nggih, Sunan Abu Dawud. Tapi Al-Albani mengatakan di sini dhaif. Hadis tentang warisan itu memang banyak yang dhaif. Kata-katanya kebanyakannya dhaif. Maka prakteknya ya nanti memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama juga. Dalam kasus ini mayit meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang kakek. Nah, gitu loh. Jadi mayit ini ya, saya nganggo gini. Anak perempuannya 2, terus ada kakek. Ini mayit ya, mayit. Dia punya anak perempuan 2 ini, V sama W ini ada. Terus ada kakeknya kan ke sana nggih.
Dari bapak sini nanti ada kakek ini kakek. Atau yang sini ibu yang dari arah sini kan inna beni loh ya. Jadi yang ketemu Rasul tuh ini loh. Nah, gambaran di sini loh ya, gambar di sini tuh yang nemeni Rasul tuh yang ini. Ini. Nah, ini nemeni Rasulullah ya toh. Cerita sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku. Ini kan punya anak laki-laki ini. Terus dia anak aneh ini gitu loh. Bingung nama udang. Nah, ini ya. Ini datang pada Nabi. Orangnya datang pada Nabi cerita, ya Rasulullah, anak laki-laki dari anak laki-lakiku, gitu, cucuku. Tapi sebutannya nggih cucu ning tetap ibu nabni gitu loh. Soalnya lanang, mboten wedok. Urutannya itu jalur lanang gitu loh. Aku di anak lanangku di anak lanang neh gitu loh. Ya itu yang meninggal. Gitu. Meninggal saya dapat berapa? Ini kan 2 anak perempuan nggih. 2 anak perempuan. Bagiannya berapa? 2/3 gitu kan. 2 anak perempuan ini kan dapat 2/3. 2/3 harta. 2/3 didumpong loro, betul 2/3 kali 2. 2/3 kali 2 pun juga sisine. Rong protelon didumpong loro. Karena ini wong loro ya sak protelon sidane, tapi bunyinya tidak begitu. Jangan bilang 1/3 tapi bilangnya 2/3 itu. 2/3 nanti jumlahnya berapa? Karena nanti kalau ini jumlahnya 3 itu 2/3. Ngoten lho. Jumlahnya 4 ini dok kabeh ya tetap 2/3. Mboten berubah. Pokoknya anak perempuan itu kalau 1 dapat setengah, kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Selagi tidak ada anak laki-laki. Ya niku mawon. Engko nek anak lanang dadi asobah bareng-bareng gitu. Semuanya jadi asobah, mendapatkan sisa harta. Ini di sini ini 2/3 toh nggih, 2/3 sudah. Sisanya pinten berarti? 1/3. Maka ini tadi dikasih oleh Rasulullah pertama kali dapat 1/6. 1/6. Lah terus berarti kan 1/6 kan ini 1/6 lih toh nggih. 1/3 itu kan 2/6. Gitu. Diberikan pada Rasul pada kakeknya tadi 1/6 kan masih ada 1/6 lagi. 1/6 itu juga diberikan pada kakeknya lagi gitu loh. 1/6 nah itu. Ya yang 1/6 kedua itu dikatakan tukmatan tadi, jadi rezeki. Itu karena ahli warisnya cuma itu gitu loh ya. Kakek nggak mesti lanang loh. Oh nggih. Kayak tadi inna beni. Ya, anak laki-laki dari anak laki-lakiku. Gimana? Ya meninggal. Ayahnya sudah tidak ada. Ini ahli warisnya ini kan. Jadi pada kasus ini nggih, kalau gede nggih. Ini cuman yang meninggal, yang ada ahli warisnya cuman ini saja. Mayat meninggalkan ini loh. Jadi kalau kita di begini ini artinya yang lainnya tidak ada. Sudah meninggal gitu loh ya. Kok iso ndek anak wong ora ndek bojo, ya ndek bojo. Ini wis mati gitu loh. Sudah meninggal. Jadi karena dia punya cucu, orang punya anak mesti kan punya istri toh nggih. Cuman istrinya sudah meninggal. Makanya yang ada tinggal anak perempuan 2 dan seorang kakek. Kakek cuma 1. Bisa 2 kan saka arah sana. Yang sini kan enggak dapat. Yang niku sing pundi yo. Kita ora ini. Nah ini kita nggih. Ini kan enggak dapat dari ibu. Kakek yang dari arah ibu itu enggak dapat. Di blok hitam. Yang bisa dapat yang dari sini. Ini. Ya, jadi ini hadis ini walaupun dhaif juga dipakai oleh ulama karena ya tidak ada yang sahih memang. Adanya hadis yang dhaif. Jadi pada kasus ini begini keadaannya. Ini namanya kakek dapat 1/6, kakek menjadi asobah. Jadi awalnya 1/6 saya, ini kan jadi sisa. Sisanya dienggo kakek, maka tadi dikatakan sudus tukmatan tadi loh ya, rezeki. Gara-gara yang liyane ya kakek jadi asobah. Maka kalau bapak tidak ada, bapak ya, tidak ada bapak, maka kakek itu jadi asobah. Sebagaimana yang ke bawah. Saya ulangi lagi keterangan, mudah-mudahan masih ingat keterangan yang lalu. Ulangi lagi ya saya.
Ini kan mayit. Kalau bapak tidak ada, itu kakek itu jadi asobah. Selagi tidak ada anak loh, ya. Jadi kalau ini prinsipnya kita bicara, kita ada satu gambar lagi yang ikhtisar kakek ya. Tapi belum difotokopi. Belum ya. Besok ya. Kakek sama cucu ya. Rada gede itu. Jadi ini kan mayit. Kalau ini kita bicara atas dulu, yang bawah ini dianggap tidak ada semua. Kalau bapak tidak ada, maka kakek, kalau masih ada kakek, kakek jadi asobah. Kalau bapak masih ada bapak jadi asobah, gitu loh. Asobah ini apa toh? Mendapatkan sisa harta. Sudah orang-orang yang punya bagian tertentu itu diberikan, enak sisanya toh, itu untuk ini, gitu. Sebagaimana yang bawah juga begitu. Anak laki-laki itu kan asobah, YZ ini kan asobah dia. Kalau ini meninggal lebih dulu daripada bapaknya, daripada ibunya, ini bisa bapak bisa ibu toh. Ini meninggal lebih dulu, ini meninggal lebih dulu. Maka cucu laki-laki ini juga jadi asobah gitu loh. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini menggantikan posisi bapaknya gitu loh. Lanang-lanang loro ini menggantikan posisi bapaknya. Ini juga sama. Lanang-lanang papat ini itu sijrok nggih. Lanang-lanang papat ini wedoke loro ding, wedoke loro nggih. Anaknya telu, si loro telu. Ini menggantikan posisi ini, gitu. Yang dikatakan asobah itu yang laki-laki, yang perempuan jadi asobah juga. Iya, karena melu sing lanang gitu loh. Karena ada anak laki-laki, dia jadi asobah. Melu asobah bersama atau cucu, bersama cucu laki-laki yang lain. Gitu. Kalau kebalikannya, Nggih, pripun? warisan itu dari kakek yang perempuan, karena yang laki itu mengikuti perempuannya. Warisannya dari kakek. Iya, kakek yang dari perempuan. Pripun? Pamane kula. Nggih. Terus ada istri. Nggih. Nah, saya kan ikut istri saya. Iya. Nah, istri saya itu ada warisan dari kakeknya itu. Nah, saya kan harta itu kan dan tinggal istri kan jadi sama saya. Yang dapat istri panjenengan loh, bukan panjenengan nggih. Nah, itu kalau sudah nanti kalau istri meninggal, apakah kakeknya itu enggak dapat? Kakeknya yang istri saya itu. Istri meninggal, ya tinggal waktu istrinya jenengan meninggal itu yang ada siapa? Kan tidak bisa, ya? Kalau kakeknya masih ada, tetap juga. Bukan, belum tentu. Kakek itu belum tentu dapat, belum tentu dapat. Kalau ada bapak, kakek itu terhijab, halang gitu loh. Laki-laki maupun perempuan dia masih punya bapak, kakek dapat. Tapi kalau bapaknya masih, bapaknya dapat. Nah ya, kalau bapaknya masih, bapaknya dapat. Kalau bapaknya meninggal, kakeknya masih, kakek dapat gitu loh. Kalau ini dua-duanya dapat, dua-duanya masih hidup, ya yang dapat bapak. Gitu. Kakek nggak dapat, karena ada bapak. Tanya istrinya bisa. Nah, istrinya gimana? Istrinya. Gini loh, gini loh. Jadi yang jangan bilang istri atau apa, tapi bilangnya mayit saja. Mayitnya itu laki-laki atau perempuan. Kalau mayitnya itu perempuan, maka yang dapat suami satu, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, gitu kan? Itu yang pasti dapat itu. Ngoten. Sing meninggal lanang, berarti istri. Soal anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, itu mesti dapat. Itu loh, mesti dapat, tidak mungkin tidak dapat. Yang lain-lainnya kalau ada ketika masih ada laki-laki, cucu itu untuk kabeh, tidak ada yang dapat. Iki aneh iki 10 ora entuk kabeh gitu loh. Tapi kalau yang ada tinggal anak perempuan saja, anak laki-laki ini pernah punya anak laki-laki tapi sudah meninggal, sedangkan masih punya cucu laki-laki, maka cucu ini bisa dapat gitu loh. Iso entuk walaupun jek ndek bule atau bude gitu loh. Paham nggih? Ning yen sing meninggal itu yang ini masih ini sudah meninggal, ini masih, ini enggak bakal dapat ini. Ini terhalang oleh Yedak Mazat itu. Satu saja yang masih hidup, ya tetap terhalang. Jadi misalnya nggih, niki sudah meninggal kabeh. Ketika ini meninggal, ini masih hidup nggih. Mayatnya masih hidup, ini sudah mati kabeh. V, W, Y sudah meninggal semua. Yang masih hidup tinggal Z saja. Jadi ini meninggal, entah laki-laki atau perempuan mayatnya ini. Terus ini masih hidup.
maka semua cucu ini tidak dapat gitu. Karena ini masih hidup. Walaupun bapaknya ini sudah meninggal, aku tak ganti ini bapak ora iso gitu. Karena peraturannya tidak begitu. Peraturan dalam Islam ketika anak masih ada itu anak jadi anak laki-laki ya. Anak laki-laki jadi asobah, maka berhenti sampai di anak laki-laki saja. Sebagaimana bapak juga gitu, selagi masih ada bapak, maka yang atas-atas ini yang mungkin dapat ini ke sini maupun ke sini ini nggak dapat semua itu. Itu juga sama, ibu juga gitu, selagi masih ada ibu, ibunya neneknya nenek nggak dapat semua, gitu loh. Ibu masih ada soalnya. Nah kalau ini sudah tidak ada, ini nenek, iki gitu loh ya, iki nenek, iki gitu loh. Naiknya ke sana gitu. Naiknya ke arah perempuan ibu, dari ibu itu ke arah perempuan. Kalau dari bapak gini, ini ibu yang dari nenek sama seperti ini, tapi yang dari kakek masih ada naik gini. Ini perempuan laki-laki ini masih dapat, masih mungkin dapat, mungkin loh ya. Tidak mesti, tergantung keadaan. Demikian juga kalau anak, ya kalau anak tadi saya katakan ini yang dari cucu dari anak perempuan ini selamanya nggak mungkin dapat. Timbah mbahku sedo. Padahal aku ya putune ora oleh. Lah kowe putus kok anak lanang kok anak wedok ya wis ndak dapat. Gitu ya. Ketentuannya seperti itu. Di dalam Islam begitu. Yang jelas semuanya ada alasannya. Alasannya apa ya? Allah yang lebih tahu, tetapi itu nanti akan kelihatan bahwa itu memang yang paling adil seperti itu gitu loh ya. Yang adil seperti itu. Bisa dapat, bisa. Asal dari anak laki-laki ya, bisa. Ini kan buatan diblok. Masih mungkin dapat. Karena kalau ini meninggal, ini kan jadi asobah kabeh segini ini asobah kabeh. Dengan hitung-hitungan seperti anak perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Nggih, hitungannya kayak anak. Nggih, jadi misalnya ini meninggal sudah ini dianggap tidak ada semua, yang ada cuma ini saja nggih, ikhtisar suatu saja sekarang ini. Ini sudah meninggal. Ini masih hidup gitu. Nanti ini yang bawah ini jadi asobah menggantikan bapaknya ini gitu. Sehingga nanti dihitung ini anak perempuan ini karena ada cucu laki-laki dia jadi asobah juga bareng sama sini gitu. Terus nanti dihitung ini asobahnya segini wis gampang tambah angel ini dianggap meninggal semua. Sudah meninggal semua. W, V, W, Y, Z sudah meninggal semua. Tinggal cucunya saja. Nah, cucu ini ya. Karena ini cacahnya pinten niki? Lanange 1, 2, 3, 4, 5, lanange 5, wedoke 4. Berarti harta warisnya apa sisa warisannya itu dibagi berapa? 4, 5 tambah pingil loro 10, 14. Piye carane ngitung? Ini 2 loro tambah loro 4 tambah 1 5 gitu. Tambah 1 neh 6 tambah loro 8 6 tambah loro to nggih. Tambah loro neh 10 tambah 1 11 tambah 1 12 tambah loro 14 gitu. Nanti gitu dengan bagian segitu tadi. Jadi sisa hartanya atau karena nggak ada yang lain berarti ya itu hartanya 12 juta ya wis 12 juta itu diporo 14 itu. Sing lanang entuk 2 bagian, sing wedok entuk 1 bagian. Ini yang tadi ditanyakan Pak Oto tadi, ini kaitannya dengan masalah cucu. Ada pertanyaan? Mungkin silakan mau Pak? Ya. Mayatnya itu laki-laki Pak. Ya. Punya anak laki-laki 2, perempuan 1. Tulis ya. Contohnya tadi mana? Sini tuh. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ibu. Ibu. Sama
anak. Ibu ini bukan istri loh ya, ibu loh ya. Istri Pak. Oh, istri toh. Istri. Nah, itu tuh kalau keliru gitu nanti keliru. Istri, apalagi. Punya anak dua laki-laki. Ini anaknya berdua, anak istri. Anaknya berdua. Ya, 2 anak laki-laki. 2 AL, terus Satu perempuan. Nah, 1 AP ya. Terus terus gini Pak. Bagiannya istri itu kan seper-8 ya Pak ya. kalau ada anak ya 1/8. Terus istrinya itu karena 2 anak laki-laki itu pergi gitu Pak ya, pergi tidak ngupaini gitu aja ya. Terus bagiannya istrinya yang 1/8 itu dikasihkan anak perempuan, dibahkan gitu Pak. Itu berlaku Pak. Ya kalau sudah dimiliki istri ya boleh saja diberikan pada siapapun juga. Tapi jangan semuanya mestinya karena masih punya 2 anak laki-laki toh nggih. Harta itu boleh dihibahkan kalau maksimal 1/3 wasiat itu kan. Istri ini kan ini hitungannya kalau ini kan istrinya dapat 1/8. Terus sisanya berapa? Sisanya kan 7/8. 7/8 itu misalnya 7/8 itu notasinya apa? A gitu ya atau jangan A. W saja apa ya? Y. Nah gitu ya. 7/8 itu Y, maka Y itu nanti dibagi 5 gitu loh. Y dibagi 5. Kok 5? Lah karena anak laki-lakinya 2. Nah, gini. Terus anak laki-laki masing-masing ya, masing-masing. AL dapat 2 bagian, ini kan dibagi 5. Terus AP dapat 1 bagian. Tuh. Misalnya ini 12 tadi ya. 12. 24 wae. Harta warisnya 24 ribu no ya, gen sithik. Kenapa? Walau pada enak detail. Pak Korea ora apa-apa. Wong melarat tak niki. Pak Korea niki dipengke Pak Likur gitu kan. Hasilnya 3. Terus sisanya berapa berarti? Pak Likur dikurangi 3, betul nggih? 24 14. Kurangi 3, hasilnya 21. 21 dibagi 5. Ora 5, jadi papat 1/3. Papat 1/5. 4/5 ya. 4 1/5. Iki carane gitu iki. Cilik iki. 4,2 ya. 4,2. Nah, berarti kan masing-masing anak laki-laki dapat berapa? 8,4 gitu. Anak perempuan dapat 4,2. Tangan 200 itu kan. Lah Pak Likur ewu. Nggih, pripun? Pertanyaannya gimana? Istri 3 tadi Pak, itu dari 2 anak laki-laki itu sudah sepakat dulu Pak. Sudah sepakat dikasihkan yang perempuan gitu Pak. Sudah sepakat gitu. Karena upah ini yang laki-laki itu pergi berlaku Pak. Katanya pergi kok bisa sepakat itu gimana? Ya, terus ngomongan lewat telepon. Oh. Sepakat untuk memberikan pada perempuannya itu. anak perempuan. Ya prinsipnya diberikan dulu kepada anak laki-laki itu. Jadi iki bagianmu semene lho ya tak transfer apa piye? Wis ditransfer sudah, terus iki tak kayak anak adikku soalnya dhek ngopeni ibu. Tapi harus ya prinsipnya harus berpindah tangan dulu. Harus berpindah tangan sampai ke tingkat yang paling bisa, paling mungkin. Nek iso transfer sik gitu. Dite transfer sik. Kowe entuk tangan 200 sak transfer ya le gitu. Tangan 200 napa, Bu? Tangan 200 rupiah. Halah.
PN lah wis lah kalau gitu ya. Lah ini contoh gitu loh ya. Tuh. Sudah nanti terserah yang punya. Sijine kayak izine ora ya oleh wae. Ora sida aku jebule akeh kok dite serah sedak akeh adikku ya boleh. Gitu loh ya. Jangan terus wis yo kene adikmu ya, jangan begitu. Jangan. Niku mungkin ndak ngelanggar aturan gitu loh. Aturan Allah tidak begitu, dibagi dulu. Tidak harus diberikan uang memang, tapi cetha ngono lho, bagianmu semene wis gitu sudah. Cetha. Terus soalnya niku wau nek ndong nek dite ngono kadang-kadang wis kene adik dhewe kene sing dhewe ora apa wis. Bareng nek dite beda mikire. Wis dikek edit nyoditmu wis. Wis kene adikmu ora sida. Sing cekel duwe tok. Loh, begitu itu kejadian masalahnya itu bukan cuman umpama, betul-betul terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Nek cara Quran KR kali, sungguh-sungguh terjadi. Nonton nggih? Ada lagi? Iki arep tekan jam pira? Jam 09.00 punan. Jane wajeng kula jangan nerangke awal dan rot niku. Saya pernah. Silakan. Ya itu yang susah di situ tuh. Kalau dua orang tuanya meninggal itu sebenarnya kalau urutan fikihnya ya, urutan halilnya harus dilihat yang meninggal lebih dulu siapa gitu. Karena kalau suami istri meninggal kecelakaan. Ini kalau selagi bisa ditelusur, saya suami meninggal jam 7, istri meninggal jam 7 kurang 5. Berarti suami mendapat warisan dulu dari istrinya. Rakyatan guru 5 menit itu. Karena nanti ngitungnya berubah gitu, beda, adoh gitu. Ini untuk warisan saya berikan pada suami, kemudian suaminya meninggal, ini diwaris lagi gitu loh. Jadi ngitungnya 2 kali, dihitung dengan versi pertama dulu sekian, wes, baru saiki bapaknya meninggal, bapaknya dapat warisan dari istrinya atau ya, dapat warisan terus dapat hartanya dia sendiri, dihitung lagi gitu loh. Sebaliknya kalau istrinya dulu yang meninggal juga sama, jadi ini dapat yang jelas yang masih hidup itu dapat warisan dari yang meninggal gitu. Begitu. Jadi anak dan bapak meninggal kecelakaan bareng, meninggal bareng. Nah, kalau memang betul-betul bareng itu sing angel nih. Ya akhirnya ya dianggap saja harta warisan itu semua dihitung bareng-bareng kalau gitu. Tapi selagi masih bisa ditelusuri, dokter kan tahu nggih. Dokter sedang niki sing sedosek sing pundi. Oh niki sik Pak, niki nembe niki gitu. Ya sudah yang meninggal belakangan ini masih dapat warisan. Walaupun cuma sebentar nggih. Gur hitung-hitungan tok nggih. Karena mungkin dikeke wong meninggal juga. Selisih gitu loh, selisih 1 jam apa setengah jam. Gitu. Kalau horowain itu kan memang ahli warisnya hanya itu nggih. Nggih, hanya itu saja. Tidak naik ke atas. Kalau yang tadi prinsipnya yang waktu meninggal itu ada siapa gitu. Kalau masih ada kakek dan sebagainya kan jadi bukan ngorowain lagi. Ngorowain itu cuma khusus tadi, kejadian khusus. Pak, tanya Pak. Kalau tinggalannya dari warisannya itu bukan bujur kupang Pak, seandainya tanah atau sawah. Ya dibagi. Dijadikan uang dulu. Enggak usah, dibagi tanah saja. Bagi tanah sepertiga dari tanahnya itu sepertiga untuk ini, 1/8 untuk ini kan saged dihitung loh, ambane piro gitu loh. Mau dikerto aji dulu ya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting pembagiannya sesuai dengan jatahnya gitu loh. Nah kalau harga tanahnya itu kan sebenarnya warnanya banyak, ada yang di Kaliputas, ada yang di Ngenengan. Ya dibagi sendiri-sendiri, yang di Kaliputas bagi seluruh ahli waris dapat bagian, yang di Ngenengan seluruh ahli waris dapat bagian gitu loh. Nggih, paling enak ngoten, soalnya beda regane kok. Nggih ngoten lho. Angel mboten napa angel, sing penting melu carane Islam ngoten nggih, carane Quran, carane hadis. Ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Sekarang aku arep taat, nah ora anten carane ada. Yang paling mudah ditoroki, salah satunya noroki gitu. Ini lemah, bagiannya wong 5, anak 5. Bagiannya iki lemah iki jadi
Cah 5 sudah Salajin noroki kan wis rampung itu. Wis tak bayar ya. Bayar. Ya tentunya rembukan berapa kira-kira sak meter berapa gitu loh. Ndak usah aja kudu padha karo njaba to nggih. Wong jenenge sedulur dhewe ya. Jadi misalnya iki didol ning njaba payune sak metere 2 yuta sedulur dhewe didol aja sak yuta kan ya ora apa-apa gitu loh. Biasa begitu. Terus ditoroki sudah jadi uang loh. Saged didum. Utawa niku wau wis ki ora ya dibagi wae. Para mene iki nggonamu, mene meter nggonamu, mene meter nggonamu ngoten. Pripun? Pak Tris? Tidak. Soal bagi tanah ini kadang-kadang di prakteknya itu lucu, Pak. Iya. Misalnya dibagi atas dasar luasan. Iya. Nah, kadang-kadang tanah sawah itu kadang-kadang kan patuannya kan diri gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, di bawah papat nanti nggak bisa nggarap. Iya. Kurang iso. Iya. Nanti praktek. Makanya ditoroki, salah satunya noroki. Iya. Memang gitu, tanah memang begitu. Termasuk bagian yang lain misalnya emas ya gitu juga. Miligram semiligram dihitung, pirang gram. Bagianmu 5 gram, bagianmu 10 gram gitu loh. Lambi ya nek bisa dibagi enggak apa-apa, dibagi juga. Nek iso, nek ora mungkin ya wong ibu mosok aku njaluk lambine ibu tunggu apa ya sing bojone ono nggih. Enggak apa-apa itu juga dibagi, itu enggak termasuk harta kok nggih. Nah ini kawan saya ngergak hartanya Pak Liko Rewu kan ya sidik banget itu. Kelambi ya sudah itu dibagi saja. Bagi Bu punya baju 20 dibagi anaknya piroan gitu. Ya. Artinya itu pun ya tetap harus kita bagi kecuali kalau sudah sangat dianggap lumrah tadi loh, misalnya wis guru koyo ngono wis rasah itu enggak apa-apa. Kalau jumlah hartanya banyak gitu. Tapi kalau hartanya hanya itu ya gitu mesti nih, gitu nggak? Tapi kalau hartanya banyak, ini gua nek 8 miliar, dadak ngurusi kelambi ya ngopo, mbak wis kuwi, gitu loh nggak? Terus kelambine juga ini fakir miskin, misalnya gitu loh kan ya boleh saja, kan rasa piro gitu loh. Kalau ada kasus Iya. itu ada kemarin itu sudah semua pekarangan sudah dibagi semua. Iya. Terus yang karena perempuan itu bagiannya kan segitu. Iya. Nah, terus yang laki-laki 2 itu segitu. Iya. Nah kebetulan kemarin itu bagian milik perempuan itu kena jalan tol. Bagian 1 miliar. Iya. Nah, akhirnya yang 2 orang ini tetap minta itu. Iya betul oleh no. Jalan tol rezekine sing wedok. Iya rezekine sing wedok. Itu lah nggih ya wis rezekine kono aku ya oleh bagian lho oleh bagian iki nggon aku wis dadi nggon aku gitu nggih punya saya kayak misalnya ya terus misalnya dituku kono ki jano sing wedok wis dikek mburi ning dituku wonge masih pilih sing mburi nggih bener apa-apa to nggih kan ya piye ya nampu sing payah niku rezeki ya rezeki dari Allah ya kita tidak bisa. Soalnya kalau niku wow, sudah diketahui kalau di situ mau dipakai jalan tol, terus aku sing jalan tol lah itu nggak boleh gitu. Ini orang ngerti, wis didom lagi enak jalan tol Solo Jogja, Keneng gitu kan. Ya wes, jadi malah bati. Yang saya tahu di pondok kita punya saudara teman kita pondok itu ya kena jalan tol itu. Malah wite barang dihitung itu. Wite piro? Lomboke siji dihitung itu dibayar. Kena apa? Cakruk itu ya dihitung. Cakruk kira-kira piro bayar. Ning barang wis dadi jalan tol, badine sing duwe jalan tol luwih akeh neh nggih. Ada kita kene entuk badhe akeh, ning bar niku wis gitu ta nggih. Mriku entuk terus. Jalan tol itu kan orang tetap lewat masalahnya itu. Jadi mbok elek kaya apa itu dilewati wong. Jadi memang begitu jalan tol itu. Sebenarnya ya kapitalis juga ya, sangat kapitalis itu. Dibayar larang ning dhek entuk luwih wah berkali-kali lipat dari itu. Enggak tahu berapa ratus kali lipat dari itu. Pun nggih, ada lagi? Jam 09.00. Insyaallah untuk aul dan rot besok saya tolong diingatkan nggih. Saya tak menerangkan aul itu kalau kurang gitu loh. Kalau kurang atau sisa. Jadi
Saya bukakan sebentar saja ya, sedikit wae. Sudah saya buat hitung-hitungannya kemarin itu, tapi kemarin dadi rasido gara-gara apa itu kemarin itu. Nek wingi kok rasido gara-gara apa? Oh, pitulasan karnaval. Tarik tirakatan. Ini ya, contoh hitungan dengan aul dan contoh hitungan dengan rot ini. Ini sekedar sebagai awalan nih, nanti besok kita bahas lagi. Aul itu kalau hasilnya lebih dari satu. Di suami kita mboten, ora ketok. Ini layout margin gede gesek nggih. Wis gede jane. Udah 5 ini. Itu ya, yang pertama ini yang awal mati meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan. Ada mayit meninggalkan suami saudara perempuan. Suami itu kan setengah karena tidak ada anak toh, suami setengah, saudara perempuan 2/3. Lah setengah tambah 2/3 iki punjul kok siji. Gitu nggih. Rong protolon tambah setengah iki punjul kok siji dadine. Kalau ini kudune kan rong protolon tambah sak protolon pas siji. Lah iki punjul kok siji. Iki jenenge hitungan dengan aul. Ya, nanti pakai perbandingan ya. Biar lebih jelas besok saja nggih. Ini kurang lebih begini. Kalau rot nanti turah, bukan yang kurang, tapi ini rot itu meninggalkan ibu seorang anak perempuan. Ibu itu 1/6, anak perempuan setengah. Ijek turah. Nah, gitu loh. Setengah niku kan 3/6 nggih. 3/6 tambah 1/6 4/6. Masih ada sisa 1/3. Masih ada 2/6 atau 1/3. Maka nanti dihitung lagi ya. Jadi ditulis dulu nggih. Tulis pokoknya yang pertama itu adalah ahli warisnya suami dan dua saudara perempuan, 2 nggih. 2 saudara perempuan. 2 anak perempuan jane nggih saged nggih. Tidak mesti saudara, 2 anak perempuan ya bisa. Kita belum bicara saudara ganti anak mun nggih. Oh, bukan. Betul saudara. Nanti video lagi nggih. 2 saudara perempuan. Suami dan 2 saudara perempuan. Tuh. Yang pertama, yang kedua ahli warisnya itu ibu dan seorang anak perempuan, 1 anak perempuan. Besok insya Allah kita lihat lagi. Ini saya diingatkan saja untuk berbicara tentang awal dan rot ini. Cukup sampai di sini dulu. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.